betapa Tuhan mengasihi negeri ini. Juga betapa Tuhan mencintai keluarga kita semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan membahas sebuah hal yang banyak ditutupi Tuhan, banyak disembunyikan. Banyak gereja-gereja gak berani membukanya. Siang ini Tuhan kami mau membukanya karena kami tahu Engkau mengasihi keluarga. Engkau mengasihi pasangan-pasangan di gereja ini Tuhan. Engkau mengasihi anak-anak-Mu di sini semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini saya mau sharing ya tentang KDRT ya. Apa Bapak Ibu? KDRT. Ya KDRT ini gini ya. Masih banyak orang menggunakan kata KDRT ini. Pendro nanti dulu Pendro. Banyak orang masih menggunakan kata-kata KDRT sebagai guyonan. Sebagai lucu-lucuan. Bukan sebagai sesuatu yang serius. Di ruang sini aja nanti kita nyanyi lagi ya, nggak usah turun ya. Di ruang ini aja ya, ntar kita akan nyanyi lagi ya. Tidak banyak ya. Orang itu masih ada aja menjadikan kata KDRT itu lelucon. Padahal banyak korban dari KDRT itu ya. Nggak main-main. Kita akan lihat. Saya berusaha secepat mungkin saya sharing ya. Saya akan cepat aja. Kita akan lihat KDRT menurut firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya mau ajak kita lihat. Jadi banyak LSM, lembaga-lembaga sosial masyarakat di luar negeri juga ya. Di Indonesia juga itu banyak meneliti tentang KDRT. Ya, meneliti tentang KDRT. Karena banyaknya saya juga repot menabulasi data-data ya, tapi saya mau yang simpel-simpel aja. Saya mau ajak kita lihat sebuah lembaga survei dari Amerika ya, Nashville ya, di kota Nashville. Dia sudah membuat semacam ringkasan, sebenarnya banyak tulisannya. Dan nggak cuma ini ya, nggak cuma lembaga sosial masyarakat, di gereja-gereja di barat juga banyak meneliti tentang KDRT ini. Nah ini loh. Yayasan Cumberland Heights ya di Nashville, dia membuat sebuah penelitian. Silakan Pendro. Nah ini mitos dan fakta tentang KDRT, bahasa Inggrisnya domestic violence. Apa? Yang kenceng apa? Nah kan samping-samping kan, wah sampingku bisa bahasa Inggris rek. Ya oke. Next Pendro. Nah, ada sebuah kenyataan ya dari National Coalition melawan kekerasan dalam rumah tangga. Isu-isunya yaitu ya di Amerika sendiri ya, itu rata-rata 10 juta orang yang menjadi korban. Dan saya baca di artikel lain ya, bahwa telepon 911 ya kalau di Amerika ya, itu korban kekerasan dalam rumah tangga itu nomor 1 atau nomor 2 di Amerika, yang berakhir di unit gawat darurat ya. Jadi bukan kecelakaan, bukan stroke atau penyakit jantung, tapi kebanyakan itu KDRT ranking 1 atau ranking 2. Jadi ternyata itu banyak sekali kejadian kekerasan dalam rumah tangga. Ada mitos ya domestik, jadi kekerasan dalam rumah tangga korbannya biasanya wanita yang ekonominya lemah. Ternyata tidak. Ekonomi, latar belakang pendidikan bukanlah standar kekerasan dalam rumah tangga. Ternyata tindakan kekerasan rumah tangga itu bisa terjadi
di dalam keluarga manapun tanpa memandang ras, pembatasan ekonomi, pendidikan, pengalaman, karir, semuanya bisa terjadi. Terus orang tuh dapat meninggalkan situasi KDRT itu kapanpun. Kenyataannya sulit karena alasan anak, alasan orang tua, alasan ekonomi, ya, atau sesuatu yang bersifat repetitif. Jadi si pelaku sudah, aku minta maaf, tetapi dilanjutin terus, seperti itu ya. Atau juga antar generasi. Jadi orang tua melakukan kekerasan dalam rumah tangga, lalu pola itu dilakukan lagi ketika anak itu menikah. Nah, seperti itu ya. Next, Pak Endro. Nah, mitosnya pelaku KDRT itu punya impulsif control, jadi nggak bisa mengendalikan diri. Ternyata itu hanya sebagian aja. Rata-rata itu nggak pengaruh apa-apa, nggak ada kaitannya. Ada yang bilang, wah kalau kebanyakan minum narkoba, minum alkohol atau narkoba, ternyata tidak ada sangkut pautnya dengan itu. Lanjutnya lagi, Pak Endro. Oh, sudah habis ya? Ya, sudah habis. Sekarang saya mau sharing ya. Saya berharap kita bisa dimerdekakan. Kita bisa menikmati hadiah dari sorga, yaitu pernikahan. Tema bulan ini adalah Gift from Heaven, hadiah dari sorga. Saya harap lantai 1, lantai 2, kita mau menikmati semaksimal mungkin kebahagiaan rumah tangga. Ya. Kan kita kan pada saat kita mau menikah, kita kan berharap untuk bahagia. Ya bukan? Begitu kita menikah, akhirnya banyak yang kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Bahkan ada kata-kata dari si jahat, wah lebih baik ini aku cerai, tahu gini aku nggak menikah, tahu gini aku menikah dengan si A dulu. Itu kata-kata dari neraka ya, kata-kata dari roh jahat. Karena apa yang sudah disatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh siapapun kecuali oleh maut. Saya mau ajak kita semuanya baca, sebetulnya Tuhan itu senang apa enggak ya dengan tindakan itu ya. Nah, kita akan buka ayat pertama, Mazmur 11 ayat 5. Silakan Pak Hendro, Mazmur 11 ayat 5. Tuhan menguji orang yang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Sebetulnya kata-katanya nggak gini ya. Ada bahasa King James-nya nggak, Pak Hendro? Kalau saya bisa, boleh saya izinkan ya. Tuhan itu menguji orang benar, itu ujiannya untuk menaikkan level. Tetapi Ia membenci orang jahat, dan untuk orang yang menyukai kekerasan. Sekali lagi, orang yang menyukai kekerasan, Tuhan itu membenci orang itu dengan sepenuh hati. Jadi orang yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, Tuhan membenci orang itu dengan segenap hati. Itu bahasa aslinya. Nah, seperti ini ya. His soul hate. Jadi Tuhan tuh dengan segenap hatinya Tuhan membenci. Bagi siapapun yang melakukan KDRT, mau orang biasa, mau pendeta, mau orang ekonomi biasa atau orang kaya, apapun siapapun engkau, saya katakan Tuhan membenci engkau. Enggak cuma membenci dengan segenap hatinya Tuhan. Wah, saya enggak berani
Kalau Tuhan udah ngomong seperti itu, saya nggak berani deket-deket sama Tuhan. Saya pun nggak tahu kenapa bisa terjadi kekerasan dalam rumah tangga, ya. Kenapa bisa terjadi kekerasan dalam rumah tangga? Padahal Tuhan menciptakan manusia seperti gambaran dirinya sendiri. Saya mau ajak kita baca Kejadian 1 Pendro ayat 27. Maka Tuhan Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah sendiri diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Perempuan memang di Kejadian itu diambil dari rusuk, ya, tulang rusuk Adam. Tetapi dari tulang rusuk itu Tuhan menciptakan wanita seperti gambaran dirinya sendiri. Saya mau cerita. Jika foto gambarnya presiden, ya, gambarnya presiden diturunkan, dirusak, dibakar, diinjak-injak, ya, pidananya itu 177 KUHP. Berapa? 177 KUHP. Junto 170 KUHP. Itu hukumannya 6 tahunan. Itu manusia. Itu presiden. Gambarannya dihina-hina. Betapa Tuhan gambarnya diinjak-injak. Gambarnya dipukul. Gambarnya dirusak. Diteror. Di-abuse. Saya kasih tahu, Tuhan tidak main-main dengan orang itu. Dia harus menjaga kekudusannya secara pribadi. Lalu kita baca lagi ya. Wah, ini cepet nih, gak lama nih. Efesus 5 ayat 29 Pendro. Efesus 5 ayat 29. Efesus 5, sebab enggak pernah ada orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi justru mengasuh, merawat sama seperti Kristus terhadap jemaat. Baik suami, baik istri, cintai tubuhmu sendiri, yaitu siapa? Istrimu, suamimu. Pada saat Kejadian 2 ayat 23 Pendro, Kejadian 2 ayat 23. Betapa kita tuh sebetulnya sama. Saya sama istri saya tuh satu. Saya bacain. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku. Artinya sama gak si Adam dan Hawa? Sama. Dan daging dari dagingku. Artinya sama. Tidak ada tubuh membenci bagian tubuhnya sendiri. Wah, aku gak suka nih, hidungku pesek, tak potong pagi-pagi berdarah-darah. Kenapa aku benci hidungku sendiri? Gak ada seperti itu. Ya, atau kelingking kakiku kok paling panjang. Ya, mancung bener nih kelingking kaki, dipotong. Gak ada. Pasti dirawat. Ya, kemarin istri saya dikasih apa? Glitter ya. Wah, cantik ya, saya senang. Saya kampungan ya. Saya nggak tahu apa dandanan wanita ya. Saya begitu lihat, wih, ternyata keren juga ya. Jadi hanya, maaf saya katakan, saya pakai istilah, hanya orang yang tidak normal. Tadi dibilang kan tidak ada orang yang benci tubuhnya sendiri. Tidak ada orang yang membenci pasangannya sendiri. Saya nggak tahu ya, orang itu
kondisinya sakit, atau mungkin memang ada sesuatu saya nggak tahu. Ya, wujud nih, ini wujud KDRT yang saya baca. Pertama, tindakan verbal, ya, yaitu kata-kata. Kata-kata itu paling berbahaya karena rusaknya tidak kelihatan. Kemarin istri saya keluar dari kantornya di Jakarta, di Bekasi ya. Ada sebuah mobil kecepatan tinggi di tempat parkir. Begitu istri saya keluar ngelihat materi dekorasi outdoor, langsung dihantam dari belakang. Sampai istri saya mental loh Bapak Ibu. Begitu kencengnya. Saya bersyukur ya, Tuhan masih menjaga, melindungi. Soalnya kenanya tulang belakang. Gitu ya. Kalau dilihat dari kondisi kecelakaannya, dari cerita teman-teman kantor, maaf ya, itu bisa aja lumpuh. Benar, karena saya lihat di sini ya, ruamnya ini di tulang belakang. Ya, posisi tulang belakang. Jadi belakangnya agak lebam. Itu seperti dipukul, tapi kalau dipukul kan ini sampai menghitam gitu loh, sempat menghitam kemarin. Itu karena kemurahan Tuhan. Ya, karena kemurahan Tuhan aja. Tetapi ketika kata-kata yang menyakiti terlontar, mungkin seseorang setelah mengeluarkan kata-kata itu pergi, lupa, tetapi luka itu yang gak kita tahu seberapa dalam. Gitu ya. Saya pun gak tahu, karena Tuhan telah mengaruniakan kelebihan wanita juga ya. Saya dari dulu guru sejarah tuh gak ada yang cowok ya, gak tahu ya. Mungkin karena cewek itu suka mengingat-ingat ya. Nah, kalau wanita itu saya akui ya. Pria saya kalau ngomong ya asal seperti sambil lalu ya. Tapi saya nggak tahu. Mungkin bisa membuat istri saya sedih. Hati-hati ya, hati-hati. Suami istri hati-hati dengan mulut kita. Bisa menjadi sumber KDRT. Nomor 2, selain kata-kata, ternyata secara empiris terbukti tanpa kata-kata, mendiemi, bahasa Jawanya apa ya? Diemno, menengno pasangan, itu termaksud KDRT ternyata. Ini bukan saya yang ngomong ya, bukan saya, tapi penelitiannya itu. Ternyata mendiamkan itu termaksud dalam abuse. Hati-hati ya, saya juga nih, waduh, saya kalau ngelihat kaca spion masa lalu saya sering loh kalau saya ngambek, masalah sepele, saya diemin. Mungkin saya nggak marah, gue kan nggak marah-marah, tapi diemin itu termaksud dalam perilaku KDRT. Ya. Nomor 3 adalah kekerasan fisik. Pendro, saya mau minta tolong yang PowerPoint tadi, Pendro. Ini tak main fisik ya. Nah, ini dia. Tunggu Pendro, jangan cepet-cepet Pendro. Saya mau ajak kita baca yang nomor 1 tadi, halaman sebelumnya Pendro. Nomor 1 ya, 1. Oh, nah ini tunggu. Nah, Bapak Ibu teman-teman lihat yang poin nomor 2. Abuser have problems with impulse control. Di sini ya, pada level yang lebih tinggi, pelaku kekerasan rumah tangga ini pada saat memukul
memukul pasangannya, ya, pada saat menyakiti pasangannya, dia mulai melakukan pemukulan, penyiksaan itu di daerah-daerah yang tidak kelihatan oleh mata. Jadi dia memukul, dia menyiksa di area yang kelihatannya itu tidak bisa dilihat oleh mata. Jadi di area yang tertutup pakaian, tertutup celana, tertutup rambut. Ya, di sini tulis seperti itu hasil penelitiannya. Jadi di rumah dia menyiksa pasangannya, tetapi dengan kepada di daerah area-area tubuh yang tidak kelihatan. Jadi ke pasar ya nggak apa-apa, biasa ke pasar. Tetapi di dalam bajunya, celananya, kepalanya yang nggak kelihatan, apalagi sekarang pakai masker ya, itu merupakan tempat pelampiasan KDRT. Hati-hati ya, hati-hati. Puncak KDRT secara empiris. Nah, ini puncak KDRT ya. Pertama itu adalah meninggalkan pasangan. Ya, meninggalkan pasangan ini walaupun sudah pergi, nah saya kasih tahu ya. Sesungguhnya walaupun si pelaku sudah pergi, tetapi dengan sikap perginya pelaku KDRT itu, sesungguhnya dia tetap melakukan KDRT pada keluarganya. Maka itu Tuhan bilang, saya bacakan ya. Efesus 6 ayat 4, Hendro. Efesus 6 ayat 4. Hai kamu bapak-bapak, loh kok dilalah bapak-bapak rek. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Sekarang ini generasi sekarang ini banyak yang mudah emosi. Orang itu nggak tahu kenapa kok gue mudah emosi, gampang marah. Walaupun masalah kecil tapi mudah marah. Kalau ditanya lu kenapa sih emosional? Enggak kok, biasa. Tetapi sejujurnya orang-orang itu tersakiti. Orang-orang itu terlatih. Yang saya khawatir itu ya. Karena ditinggal sama bapak-bapak, sama mamanya. Hati-hati. Di dalam teori tadi itu ya, itu ada teori pengulangan KDRT. Ya. Jadi ketika orang tua bercerai pun itu sudah menyakiti hati anak-anak. Apalagi meninggalkan, ya, meninggalkan pergi. Selama waktu itulah dia tersiksa, ya, tersiksa, disiksa oleh orang tuanya yang pergi. Inilah tujuan iblis merusak rumah tangga, supaya anak-anak itu bangkit amarahnya. Kita harus waspada. Kalau ada teman saudara yang mengalami KDRT, didoakan, dikonselingi, atau diajak ke sini, biar kita sama-sama dukung di dalam doa. Dan puncaknya KDRT selain meninggalkan, oh iya kita baca dulu ya berarti ya. Maleakhi 2 ayat 16 Pendro. Maleakhi 2 ayat 16. Sebab aku membenci perceraian. Kata-kata aslinya bukan perceraian. Kata-kata aslinya adalah perpisahan. Ya. Perpisahan itu seperti gini. Seperti orang berangkulan terus didorong gitu ya. Nah, seperti itu, perpisahan, seperti itu. Jadi Tuhan membenci perpisahan. Terus juga Tuhan membenci apa lagi? Orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Ini keliru.
terjemahan bahasa Indonesia keliru. Jadi Tuhan membenci orang yang menutupi tindakan kekerasannya dengan jubah-jubahnya. Paham Bapak Ibu? Jadi Tuhan membenci orang yang menutupi kekerasan dengan menggunakan jubah-jubahnya. Bisa dengan jubah pendeta, padahal di dalamnya ini melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Bisa jubahnya apa? Jubahnya pengkhotbah, penginjil, pengusaha, tokoh masyarakat, politisi. Jubah-jubahnya indah, tapi itu digunakan untuk menutupi kekerasan dalam rumah tangganya. Firman Tuhan semesta alam, hati-hati. Apalagi seperti saya, ya Pastor Gary, tapi nggak ada potongan ya. Ya, Pastor Benny, ya kita berdoa semuanya di sini dibebaskan, ya baik verbal, mendiamkan atau melakukan tindakan fisik. Terakhir, puncak KDRT adalah pembunuhan. Ini realita, bukan sekedar teori. Ini realita, karena ini adalah pekerjaan si jahat. Si jahat pekerjaan apa? Mencuri, mengambil pasangan keluar dari rumah tangga, membunuh, dan membinasakan. Ini memang sudah tertulis di Alkitab. Saya minta pemain musik dong. Ayo, ya. Pemain musik. Kita nyanyi semua yang terjadi di dalam hidupku ini ya, di Delta ya. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Mungkin orang tua pasangan suami istri merupakan pihak yang paling sering tertuduh untuk melakukan KDRT. Tahukah Bapak Ibu, ternyata KDRT juga bisa dilakukan oleh anak-anak kita sendiri. Kapan ketika KDRT itu dilakukan? Ketika anak-anak itu memberontak. Ketika anak-anak itu nggak mau dengar-dengaran kata orang tua. Ketika anak-anak mendiemin orang tua. Itu saja sudah cukup untuk menyakiti, untuk menghadirkan kekerasan di dalam rumah tangga. Saya mau kita, baik yang single, baik yang menikah, kita sama-sama, saya juga, kita mau bertobat untuk lebih mengasihi lagi. Dan bagi teman-teman Bapak Ibu, mungkin pasangan kita nggak ngerti bahwa selama ini pasangan kita itu menyakiti kita.
Mungkin anak-anak kita gak sadar mereka telah menyakiti hati kita. Atau anak-anak mungkin selama ini selalu tersakiti oleh kata-kata orang tua. Ada sebuah ayat yang menghibur kita. Saya mau ajak kita baca semua. Yesaya 53 ayat 3. Yesaya 53 ayat 3. Ia, Yesus, dihina, dihindari orang. Seseorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Dia tidak dianggap oleh saya, oleh Anda semuanya, gak masuk hitungan. Tetapi akhirnya dia bangkit dan naik ke sorga. Jika Bapak Ibu teman-teman selama ini merasa engkau gak dihargai, gak dianggap penting sama pasanganmu, mungkin kau terlalu sering dihina, dianggap gak mampu, direndahkan. Engkau sedang melalui jalan yang sama yang Yesus pernah jalani. Ada sebuah kabar bahagia, bertahanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Jika engkau dikelilingi oleh orang-orang yang toksik, menyerangmu, menyakitimu, lihatlah Yesus, dia bangkit, lalu naik ke sorga. Engkau pun akan menikmati kemuliaan yang sama dengan yang Yesus miliki. Tetapi bagi pelaku, saya ulangi lagi, bagi pelaku, saya mau ajak kita baca Matius 18. Matius 18 ayat 8, Pak Hendro. Bagi Anda semuanya yang sedang hidup dalam abuse sebagai korban, engkau memiliki kartu VVIP ke surga. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau atau membuat engkau jatuh dalam dosa, bahasa aslinya, penggalah tangan atau kakimu itu. Lebih baik bagimu masuk ke dalam sorga, ke dalam hidup dengan tangan kudung, tangan buntung atau pincang daripada utuh kedua tangan dan kedua kaki, tetapi engkau dicampakkan ke dalam api kekal. Pelaku KDRT memiliki tiket VVIP ke dalam api penghukuman kekal. Di bagian terakhir ayat ini, jika tanganmu, kakimu, bagaimana dengan mulutmu? Tuhan secara tegas bilang, akan dicampakkan, sesegera mungkin dicampak. Orang mencampakkan itu pasti dengan secepat-cepatnya. Pelaku KDRT punya tiket VVIP langsung ke neraka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kita, mungkin tanpa kita sadari, kita pernah menyakiti pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita. Bertobatlah. Saya juga. Mari kita saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni.
Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu sungguh atas. Satu-satunya cara memotong kutuk KDRT adalah dengan mengampuni. Sama seperti kita selalu berontak kepada Tuhan, menyakiti Tuhan. Tuhan hanya mengampuni, satu-satunya cara. Pasangan kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita menyakiti kita, satu-satunya cara adalah mengampuni. Mengampuni adalah kekuatan asli dari sorga. Kekuatan untuk memutus kutuk KDRT dari sorga. Minta ampun kepada Tuhan, minta ampun kepada sesama, dan bertobatlah. Kita akan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau sama-sama berdoa, melepaskan pengampunan. Mungkin Bapak Ibu merasa, oh saya suci kok, saya nggak pernah menyakiti pasanganmu. Meminta maaflah. Karena kata-kata itu adalah seperti jubah yang menutupi kekerasan yang sesungguhnya kita lakukan. Saya nanti mau ngajak kita semuanya, kita saling meminta maaf ya. Nggak cuma berhenti sampai di situ aja. Nggak cuma berhenti sampai situ, tapi juga bertobat. Ya, saya mau jemaat jadi orang-orang, jadi anak Tuhan yang manis-manis, yang harmonis dalam kehidupan pernikahannya. Pasti indah. Kalau saya pasti ada pernah salah sama istri saya nanti akan meminta maaf sama istri saya. Mungkin nanti juga teman-teman sesama jemaat, nggak apa-apa. Walaupun kita bukan dalam rangka apa ya, hari ini kita meminta maaf lah. Ya di antara kita ya, di lantai 1 ada orang nggak tadi? Hah? Banyak ya? Nah, youngster, minta maaflah pada orang tua kalian. Orang tua kalian juga, orang-orang tua juga meminta maaf kepada anak-anaknya. Karena seringkali orang tua misalkan capek, bukan berarti bermaksud untuk menyakiti, tetapi karena ada tekanan, kesulitan dalam mencari nafkah, kecapean ya. Karena anak-anak juga mungkin belum paham dengan tekanan orang tua. Nah, begitu orang tua marah, mungkin orang tua begitu marah reda tidur, tapi anak-anak berpotensi untuk dibangkitkan amarahnya. Kita harus putuskan kutuk ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Ya kita berdoa dulu yuk. Habis itu kita akan bangkit dari kursi. Kita akan meminta maaf. Ya, oke. Tuhan Yesus, kami bersuka cita di dalam Engkau karena Engkau mau keluarga besar kami Tuhan harmonis. Kami enggak ada yang merasa kami memiliki jubah-jubah baik, jubah-jubah indah Tuhan. Kami orang biasa yang dicintai Tuhan. Kami orang biasa yang mau melakukan firman-Mu. That's all. Siapapun kami Tuhan, keluarga besar Rasufkana, kami mau kompak, mau bertobat Tuhan siang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Nanti saya mau meminta maaf kepada istri saya. Saya minta Bapak Ibu pastor juga suami istri mungkin Ruce, terus ya yang di lantai 1 mungkin ada orang tuanya di lantai 2 atau mau turun silakan. Tapi setelah itu kita saling, mungkin wah saya dengan jemaat yang ini saya sebel. Ya.
Dengan jemaat ini saya nggak suka karena pernah tersakiti atau saya pernah menyakiti, minta maaflah. Percayalah, kejahatan kita lebih banyak dibanding dengan sakitnya kita karena orang lain. Jadi kalau kita hanya ingat satu dosa orang kepada kita, jangan-jangan kita justru banyak menyakiti orang lain. Maka itu, meminta maaflah di dalam nama Tuhan Yesus. Oke? Di dalam nama Tuhan Yesus, saya lepaskan Roh Kudus. Bapak Ibu, lepaskan Roh Kudus untuk bekerja, meminta maaflah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.